Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Ardiansah dengan NIM 4520032 akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Ustazah Afdilah Nisa LCMA, yaitu dosen dari mata kuliah Tafsir dan Hadis Filsafat. Ini saya akan menjelaskan baik dari deskripsi umum, penafsiran ayat, dan keterkaitannya dengan filsafat, baik itu dalam dalil surah Al-Ahzab ayat 45-46, kemudian surah Yunus ayat 101, kemudian surah Al-Hujurat ayat 12, dan ditambah dengan hadis mengenai atau tentang etika. Yang pertama akan menjelaskan pandangan Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, yang mana di sini Al-Quran itu menjelaskan mengenai kenabian yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami itu telah mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya, untuk jadi cahaya yang menerangi. Dan kemudian mengenai surah Al-Ahzab ini, adapun deskripsi umumnya, yang mana surah Al-Ahzab ini termasuk dalam surah Madaniyah atau surah yang diturunkan di Madinah, yang terdiri dari 73 ayat. Dan nama surah Al-Ahzab ini memuat peristiwa perang Khandaq yang penuh dengan konspirasi antara kaum munafik dan Yahudi dalam memerangi kaum mukmin. Jadi nama lain dari surah Al-Ahzab ini dulunya adalah Al-Fatihah, yang mengungkap skandal orang-orang yang telah munafik atau orang-orang yang dahulu telah senantiasa menyakiti Rasulullah kita, yaitu baginda Muhammad SAW. Kemudian yang terkandung dalam surah Al-Ahzab ini itu spesifik pada adab, etika, serta aspek hukum dan penerapan syariat yang terdapat dalam surah ini. Kemudian adapun penafsiran ayat, yang mana menurut para ahli yang saya dapatkan, menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya, di situ menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia, yakni untuk menjadi saksi kebenaran, yang diutus langsung oleh Allah untuk memberi syafaat atau memberikan mencontohkan kebenaran kepada umat yang ada di dunia. Kemudian dia juga sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yang berupa kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Dan beliau juga pemberi peringatan kepada siapapun yang enggan menerima tuntunan Allah, serta ia juga menjadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya, sehingga dengan restu dan izinnya ringanlah semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ringanlah semua beban itu, dan beliau merupakan cahaya yang menerangi jalannya manusia yang diliputi oleh kegelapan syirik dan kedurhakaan. Jadi pada masa itu, yang mana manusia ini termasuk dalam dunia kegelapan, dan diutuslah Nabi Muhammad untuk memberi jalan kebenaran ketika itu. Kemudian keterkaitannya dengan teori filsafat, yang mana kenabian ini merupakan prerogatif atau Tuhan yang manusia tidak dapat mengintervensinya, dan pandangan para teolog Sunni atau kelompok ortodoks yang terjawatahkan oleh pemikiran dari Al-Ghazali dan tokoh Sunni lainnya. Berbeda juga dengan pandangan kelompok heterodoks atau di beberapa literatur disebut dengan kelompok Helenis, yang disimbolkan oleh pemikiran Ibnu Sina dan Al-Farabi. Kemudian kelompok kedua ini menganggap kenabian merupakan sebuah keniscayaan dalam roda kehidupan, karena meskipun kenabian ini berasal dari Tuhan, namun secara bersamaan juga bersumber dari dalam diri manusia dan itu sendiri, yakni dengan potensi akal-akal yang dimilikinya. Baik itu melalui akal yang dimilikinya, manusia itu mampu berkomunikasi dengan akal, atau dalam bahasa akal fa'al, atau dalam bahasa Al-Farabi lewat media penalaran atau perenungan. Kemudian
media penalaran maupun perenungan hanya bisa diaplikasikan oleh individu atau sendiri oleh pilihan yang mampu melampaui alam materi untuk memperoleh percikan cahaya ketuhanan. Kemudian sementara itu cara lainnya ditempuh oleh para nabi dengan intuisi atau imajinasi. Kemudian masuk ke surah Yunus ayat 101 yang berbunyi qul inzuru maza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumi la yu'minun. Katakanlah dan perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda atau kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Kemudian deskripsi umum mengenai surah Yunus ayat 101, yang mana surah Yunus ini merupakan surah ke-10 dalam Al-Quran, dan surah ini juga digolongkan ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan di Mekkah, karena seluruh ayatnya ini berjumlah 109. Tersebut diturunkan sewaktu Nabi Muhammad SAW itu belum hijrah ke Madinah, terkecuali ayat 40, 94 dan 95. Tiga ayat inilah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan penamaan surah tersebut dengan nama Yunus itu hanya simbol atau bukan dari berarti dalam surah tersebut seutuhnya menjelaskan dan menerangkan kisah kenabian Nabi Yunus ya alaihissalam. Jadi kata Yunus ini dalam surah tersebut hanya terdapat dalam ayat ke-98, namun ayat tersebut juga merupakan bagian terpenting sehingga pantas dijadikan sebuah nama sebagai simbol. Adapun kisah yang terpanjang yang tertera dalam surah tersebut adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel yang merupakan kaumnya. Kemudian lanjut mengenai penafsiran ayat, yang mana dalam ayat ini Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar menyuruh kaumnya untuk memperhatikan segala apa yang ada di bumi dan di langit. Jadi mereka tuh diperintahkan dengan mata kepala dan akal budi mereka agar merenungkan keajaiban langit yang penuh dengan bintang-bintang, matahari dan bulan, serta keindahan pergantian malam dan siang. Terus air hujan yang turun ke bumi, terus menghidupkan bumi-bumi yang mati, kemudian menumbuhkan tanam-tanaman dan pepohonan-pepohonan dengan buah-buahan yang beraneka warna dan rasa, dan hal-hal lain yang ada di muka bumi ini. Jadi Nabi suruh untuk memberi kepada manusia untuk melihat, untuk merenungkan apa-apa yang ada di bumi ini, yang semuanya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir dan yakin kepada penciptaannya. Kemudian dalam surah ini keterkaitannya dengan teori filsafat, yaitu mengenai ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi, yang mana merupakan salah satu sarana manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik itu di dunia. Oleh sebab itu dalam Al-Quran pun tak luput untuk memberikan petunjuk tentang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Dan membuka dan membaca mushaf Al-Quran akan ditemukannya ratusan ayat yang membicarakan tentang petunjuk untuk memperhatikan bagaimana cara kerja alam di dunia ini. Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu pembuktian tentang kebenaran Al-Quran adalah ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang telah diisyaratkan. Jadi emang jelas sih terbukti dari sekian banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang hakikat baik itu ilmiah yang tidak dikenal pada masa turunnya, namun terbukti kebenarannya di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian lanjut ke surah ketiga, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ikhtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ithmu wa la tajassasu wa la yabtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayya'kulahum akhihi mita fakarihtamuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman,
jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasakan jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat dan Maha Penyayang. Kemudian lanjut mengenai deskripsi umum dari surah Al-Hujurat, yang mana surah Al-Hujurat ini adalah surah ke-49 dalam Al-Quran, dan surah ini tergolong dari surah Madaniyah karena ia diturunkan di Madinah. Kemudian ia dinamakan surah Al-Hujurat, yang berarti kamar-kamar, yang diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat keempat mengenai surat ini. Sebab turunnya surah Al-Hujurat ayat 12 ke dunia, Ibnu Munzir telah meriwayatkan kisahnya oleh seorang Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraij, yang terdapat seseorang ketika itu bernama Salman Al-Farisi, yang mana pria tersebut itu telah diketahui memiliki kebiasaan untuk tidur kalau selesai menyantap makanan. Jadi banyak zaman sekarang juga banyak orang-orang yang ketika ia telah makan ia tertidur, dan selain itu ia juga seringkali berdengkur. Dan pada saat itu ada seseorang yang turut mengejek atau memunjingkan perbuatan dari Salman Al-Farisi ini. Jadi maka dari itu turunlah surah Al-Hujurat ayat 12 yang melarang manusia untuk saling mengunjingkan orang lain. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai penafsiran ayat dari Al-Hujurat mengenai surah ini, yang mana Ibnu Katsir telah menjelaskan melalui surah Al-Hujurat ayat 12 ini mengenai larangan hamba-hambanya yang beriman untuk berprasangka buruk, yakni mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar, karena sebagian dugaan itu adalah murni atau dosa, maka harus jauhi, yaitu berprasangka buruk terhadap orang baik, dan adapun terhadap orang jahat dan fasik, maka kita diperbolehkan berprasangka sesuai apa yang nampak dari mereka. Kemudian keterkaitannya dengan teori filsafat, yang mana Al-Ghazali ada menegaskan mengenai akhlak, yaitu suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang menghasilkan segala perbuatan dengan mudah atau spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi sekiranya akhlak itu baik menurut pertimbangan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka baiklah ia. Sekiranya buruk mengikut Al-Quran dan Sunnah, maka buruklah ia. Dengan ini jelaslah akhlak yaitu ialah kelakuan yang lahir melalui perbuatan seseorang dengan mudah dan senang tanpa memerlukan kepada pikiran. Kemudian masuk ke berikutnya mengenai hadis tentang etika, yang mana ada salah satu hadis tentang etika seperti inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah juga telah menggambarkan pula bahwa akhlak yang baik mampu mengajarkan amalan ahli ibadah. Dalam sebuah hadis dari Aisyah Ummul Mukminin berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang mukmin dengan akhlak yang baik akan mencapai derajat orang yang selalu sholat dan berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud, dan hadis ini merupakan hadis sahih. Dan juga ada Ummu Darda meriwayatkan dari suaminya Abu Ad-Darda, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam al-mizan atau timbangan daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud, dan hadis ini juga sahih. Jadi akhlak yang baik ini adalah sebab seseorang itu memperoleh derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak nantinya yang paling buruk adalah sebab seseorang itu terhalangi dari kenikmatan yang ada di surga. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UTS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.